Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan materi biologi kelas 10, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang animal, tapi kali ini kita akan membahas tentang vertebrata. Mari kita lanjutkan. Vertebrata terdiri dari 5 kelas yang diwakili oleh binatang-binatang yang ada di bawah ini. Ini amfibia kita wakili dengan katak, aves dengan burung, reptilia dengan buaya, mamalia dengan sapi, dan Pisces dengan ikan. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita ingin tahu dulu apa ciri khusus dari vertebrata. Tubuhnya terbungkus oleh epidermis dan dermis. Jadi ada lapisan dermis dan di luarnya ditutupi dengan epidermis pada kulit. Kemudian rangka endoskeleton memiliki kranium, terdapat otot, memiliki sistem endokrin, ada sistem sensor atau indera, kemudian sistem ekskresi, memiliki sistem pencernaan, memiliki sistem sirkulasi, sistem respirasi, sistem saraf, dan sistem reproduksi, serta memiliki sistem pertahanan tubuh. Kita mulai dari kelas yang pertama, yaitu kelas Pisces. Ini merupakan animal yang hidup di air, baik air tawar ataupun air laut. Adapun ciri umumnya adalah habitatnya sudah pasti di perairan, kemudian tripoblastik ya, bagian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, sudah kita jelaskan sebelumnya, selomata, kemudian struktur tubuh ikan terdiri dari kepala yang mengandung otak, badan, dan ekor. Mempunyai gurat sisi untuk dapat merasakan tekanan air, badan atau batangnya berotot, mengelilingi rongga yang isinya organ internal atau organ dalam. Kemudian kulitnya dilengkapi dengan kelenjar penghasil lendir agar selalu licin ya, karena habitatnya di perairan. Dan ada juga yang tertutup sisik ya, seperti ikan mas. Bernapas dengan menggunakan insang. Jantungnya ada 2 ruangan, 1 serambi dan 1 bilik dengan sistem peredaran darah yang tertutup. Kemudian, ciri dari Pisces juga, alat pencernaannya sudah lengkap, poikioterm ya, atau berdarah dingin. Kemudian dioecious, kelaminnya terpisah ya. Ada jantan, ada betina. Kemudian alat ekskresinya berupa ginjal, ya ini karena sudah termasuk ke dalam binatang multiseluler ya, jadi sudah komplit. Reproduksi seksualnya dengan fertilisasi internal atau bisa juga eksternal. Nah, ini contoh gambar anatomi ya. Anatomi daripada ikan. Di sini ada esofagus, hati, kemudian ini mulutnya, pyloric sesum, kemudian ada lambungnya juga. Di sini pankreas, anus, usus ya, sudah lumayan komplit. Seperti itu. Kemudian kelompok Pisces ya, terdiri dari subkelas Chondrichthyes ya, ikan bertulang rawan. Chondros berarti rawan dan Isches yang berarti ikan. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan pari. Ya. Kemudian ada juga subkelas Osteichthyes ya, atau ikan bertulang sejati atau keras. Ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon yang berarti tulang dan ichthyes yang berarti ikan. Contohnya gurame, lele, ikan tuna. Kemudian apa peranan dari Pisces ini ya?
Yang pertama bisa menjaga keseimbangan ekosistem perairan ya, karena posisinya sebagai komponen biotik yang menempati tingkat tropik tertentu dalam rantai makanan tentunya. Kemudian sumber protein yang tinggi, terutama untuk kecerdasan ya. Dagingnya mengandung asam lemak tidak jenuh, tulang ikannya pun bisa dimanfaatkan ya sebagai tepung ikan dan bahan pembuat lem. Bisa untuk hiasan akuarium ya, untuk ikan-ikan hias. Kemudian ada juga ikan yang ganas yang ditempatkan pada habitat yang bukan habitatnya. Dapat ikan lokal sehingga dapat merusak keseimbangan, yaitu peranan yang merugikan ya. Kemudian ikan ganas jenis tertentu dapat menyerang manusia, nah ini juga merugikan. Yang kedua adalah kelas amfibia. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi yang berarti kedua dan bios yang berarti hidup. Merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam, ya, bisa di darat, bisa juga di air, tetapi tidak hidup di air laut, ya, tapi air tawar. Ciri-ciri umumnya adalah tubuh terdiri dari kepala dan badan untuk katak, namun saat masih berduduk dia memiliki ekor. Tapi kalau sudah dewasa tidak. Kemudian tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Itu untuk salamander ya. Karena contoh dari amfibi itu salah satunya salamander, ada juga katak. Tubuhnya dilapisi oleh kulit yang juga berlendir sama seperti ikan ya. Pada katak, kepalanya terdiri atas kelopak mata dan membran nikitan. Kita lanjut, ciri daripada amfibi. Lidah dapat dijulurkan untuk menangkap mangsa. Kita lanjut. Sistem peredaran darahnya juga sama, tertutup ya. Kemudian jantung beruang 3, terdiri dari 2 serambi dan 1 bilik. Kalau tadi ikan beruang 2, kalau ini beruang 3 ya. Alat respirasinya juga berupa insang, paru-paru, dan kulit saat dewasa. Ginjalnya ada sepasang, alat pencernaan sudah lengkap, reproduksi seksual dengan fertilisasi internal atau ovivar. Memiliki selaput renang yang membantu katak untuk berenang, jadi katak memiliki selaput renang ya. Kemudian mengalami metamorfosis sempurna, jadi perubahan dari mulai kecil sampai dewasa ya, ada perubahan. Sekarang apa peranannya amfibi ya dalam kehidupan? Dia juga sama menjaga keseimbangan ekosistem karena sebagai salah satu komponen biotik ya. Sumber protein tinggi juga sehingga memiliki nilai ekonomi ya bagi yang suka ya. Ada juga bisa dimanfaatkan, merupakan organisme yang banyak digunakan dalam penelitian laboratorium ya, biasanya terutama untuk proses gerak atau otot. Kulit katak atau kodok dapat disamak menjadi bahan tas atau dompet ya. Kulitnya bisa dimanfaatkan. Kemudian ada racun. Nah, racun bufotalin dan bufotenin. Itu dari katak justru akan menguatkan denyut jantung ya, itu manfaatnya. Nah, ini kita bisa lihat salah satu contoh dari amfibia ya, yaitu katak yang sudah kita kenal. Ini ada usus, kloaka, lambung, kerongkongan, hati, mulut, kantong empedu, dan pankreas. Sudah hampir komplit ya. Kelas selanjutnya adalah kelas reptilia. Repto yang berarti melata. Meliputi hewan-hewan seperti kadal, toke, buaya, kura-kura, atau cicak. Cenderung beradaptasinya di darat. Ada juga yang hidup di perairan, seperti rawa, sungai, danau, atau laut. Nah, apa ciri umumnya? Ciri umumnya adalah simetris bilateral, ya, jadi kalau dibagi menjadi 2, memiliki bagian kiri kanan yang sama. Tripoblastik juga ya, terdiri dari 3 bagian, poikiloterm dan eksotermik. Kemudian terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor.
Tubuhnya ditutupi sisik dari keratin sehingga kedap air dan mencegah dehidrasi. Nah, jadi kalau kita melihat seperti buaya itu ya ada bersisik, itu berarti fungsinya untuk mencegah dehidrasi. Memiliki 4 kaki untuk melata kecuali ular ya. Nah, sekarang kita lanjut. Apalagi ciri dari reptil? Alat pencernaannya sudah lengkap ya, memiliki gigi dan lidah, ada giginya. Peredaran darahnya juga sama, tertutup ya. Kemudian ovipar, ada juga ovovivipar ya, jadi bertelur. Kemudian bertelur ada yang kemudian mengeluarkan anak. Reproduksi seksualnya secara internal, ekskresinya sudah dengan ginjal. Kemudian jantungnya ada 4 ruangan ya, sama seperti manusia, yang terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik. Sistem saraf otak dan 12 pasang saraf kranial sudah ada. Terbagi menjadi 4 ordo, yaitu krokodil, rhynchocephalia, squamata, dan testudin. Nah, ini contoh-contoh hewan yang termasuk ke dalam reptilia. Ini sudah kalian kenal, ada ular, ya, ada buaya, ada kura-kura di sini, tuatara di sini ya. Kemudian banyak lagi ya, ada kadal dan lain sebagainya. Sekarang apa peranan dari reptil? Salah satunya nih bisa ular, ternyata bisa digunakan sebagai serum. Kemudian menjaga keseimbangan ekosistem juga ya, karena posisinya sebagai komponen biotik. Pembasmi hama alami, contohnya ular di sawah merupakan predator alami. Jadi secara tidak langsung nanti tikus yang menjadi hama di sawah itu akan pergi jika ada ular. Kemudian kulit reptilia bernilai ekonomi ya, ini biasanya kulit-kulit buaya terutama ya yang ukurannya besar ini bisa digunakan atau diproses menjadi tas, sepatu, atau ikat pinggang. Beberapa daerah atau negara mengkonsumsi dagingnya ya, seperti jenis reptilian. Oke, kita lanjut. Sekarang masuk ke kelas Aves. Tubuh ditutupi oleh bulu yang berasal dari epidermis. Mungkin semuanya sudah tahu, ini contohnya burung-burungan ya. Memiliki alat gerak berupa sayap untuk terbang. Sekarang apa ciri umumnya? Habitatnya di rawa-rawa, padang rumput, pesisir pantai, tengah laut, gua-gua batu, perkotaan, dan wilayah kutub. Jadi habitatnya sangat luas ya, Aves ini. Kemudian simetris bilateral juga ya. Termoblastik, homoiтерm ya. Memiliki sepasang sayap untuk terbang dan sepasang kaki juga untuk berjalan. Tubuh ditutupi bulu dari keratin kecuali kaki dan paruh ya, yang tidak ditutupi oleh bulu. Bulu burung berganti minimal sekali dalam setahun. Bentuk paruhnya disesuaikan dengan jenis makanannya ya. Kemudian tulang berongga untuk meringankan tubuh. Sekarang kita lanjut. Apalagi ya ciri-cirinya? Peredaran darah tertutup. Jadi semua vertebrata ini peredaran darahnya memang tertutup. Alat pencernaan makanannya sudah lengkap. Jantungnya terbagi menjadi 4 ruang. 2 serambi, 2 bilik, sama seperti tadi reptilia ya. Tidak memiliki gigi untuk mengunyah, tetapi memiliki tembolok ya, seperti pada ayam. Memiliki cakar yang tajam, anak-anak hati-hati. Kemudian opipar, bertelur. Sistem ekskresinya dengan menggunakan ginjal, metanefros. Warna bulu dihasilkan oleh butir pigmen melanin. Nah, berarti ada pigmen melanin dan karotin di dalam tubuhnya. Tidak memiliki vesika urinaria ya, kantong urin, tidak memiliki kantong urin. Kemudian reproduksi seksualnya dengan fertilisasi internal. Nah, ini contoh-contoh dari kelompok Apes, ada burung-burungan, ayam, burung pipit merpati, burung unta, pinguin, kalkun, dan lain sebagainya, banyak ya. Oke, sekarang apa peranan dari Aves ini? Tentunya sangat banyak, kita hanya di antaranya. Menjaga keseimbangan ekosistem, sumber protein tentunya ya, dari daging dan telurnya.
Kemudian bulunya bisa dijadikan hiasan, aksesoris, bulu sebagai bahan industri kok ya untuk membuat kok bulu tangkis. Kemudian bahan obat-obat herbal misalnya sarang burung walet. Masih banyak lagi ya fungsinya atau peranannya. Bisa digunakan juga sebagai hiburan ya dari warna dan dari kicauannya. Oke, sekarang kita masuk ke kelas mamalia yang paling banyak ya. Berasal dari bahasa Latin mama yang berarti susu. Ya. Meliputi hewan yang memiliki kelenjar susu pada hewan betinanya. Kalau pada hewan jantannya sudah mengalami reduksi atau menyusut. Apa saja ciri umumnya? Dia habitatnya di darat, ya. Kemudian simetris bilateral, selomata, tripoblastik, dan homoiterum. Tubuh ditutupi rambut. Alat gerak digunakan untuk berjalan, berenang, memegang sesuatu. Ya, memiliki kuku atau cakar untuk mamalia pemanjat. Tapi kalau untuk manusia tidak. Kemudian memiliki gigi taring, gigi seri, dan juga gigi geraham. Alat respirasinya paru-paru. Ekskresinya menggunakan ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Alat ekskresinya ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Lanjutannya, jantung terdiri dari 4 ruangan ya, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sistem peredaran darah pastinya tertutup ya. Kemudian darah terdiri dari plasma darah dan sel darah, ada eritrosit, leukosit, trombosit ya, alat pencernaannya sudah lengkap. Kemudian reproduksi seksualnya dengan fertilisasi internal. Embrionya berkembang di dalam rahim. Nah, ini contohnya sangat amat banyak termasuk manusia di dalamnya ya. Ini bisa kita lihat. Nah, sekarang kita bagikan menjadi ada 12 ordo ya di sini. Yang pertama ordo Marsupialia seperti kanguru, oposum, kuskus, koala. Kemudian ordo Insectivora, contohnya Scalapus, Echinosorex, Albus, dan Scapanus. Ordo Dermoptera, contohnya Gacopithecus. Ordo Chiroptera, contohnya Desmodus, ya. Pteropus edulis, kalong, ya. Ordo Primata, ini yang terkenal, kera, orangutan, monyet, dan lutung. Ordo Rodentia, ya, ratus, tikus, ciurus, tupai pohon, dan eretison, marmota, dan musculus, mencit, ya. Kemudian ordo Carnivora, Felis leo, Canis lupus, serigala, singa, ya, sama harimau. Nah, sekarang masih ada ordo lagi, ordo Lagomorpha. Contohnya kelinci, ordo Catacea, Dolphinus delphis, paus ya, ikan dolphin, ordo Proboscidea, contohnya nih gajah Afrika, gajah di India dan Indonesia, ordo Perissodactyla, keladi, kuda, dan tapir. Yang terakhir ordo Artiodactyla, contohnya antelope, banteng, kijang ya. Seperti itu. Oke, sekarang apa peranan mamalia dalam kehidupan? Ini juga sebagai salah satu sebagai bahan industri kain dan benang wol, bahan baku industri berbagai bahan dasar kulit, bahan baku industri pangan dan hewani baik daging maupun susunya, wahana wisata dan edukasi seperti kebun binatang ya, alat transportasi juga seperti kuda, membantu di bidang pertanian seperti kerbau ya. Nah itu. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kalian cari sendiri ya. Untuk yang kedua ini, Animal Part 2, saya cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.